I'm Fiona, the house masseuse. Thanks. How's that been? Well, so that's oh boy. Here you go. You're not as old as I thought you were. Hai, berjumpa lagi dengan RN Cinema. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Intern. Film ini dirilis pada tahun 2015. Film berdurasi 120 menit ini berceritakan tentang semangat seorang kakek saat menjalani hidupnya di usia 70 tahun. Pukulan telak nih buat kita yang masih di usia produktif, terkadang merasa jenuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang kakek bernama Ben. Ia berumur 70 tahun dan hidup sendiri karena istrinya telah meninggal lebih dulu. Karena memiliki banyak waktu luang, ia menggunakan uang simpanannya untuk pergi keliling dunia. Semua sudah ia lakukan, tetapi ia tetap merasa bosan. Bukan karena tidak bahagia, ia merasa ada kekosongan dalam hidupnya dan merasa harus mengisinya. Hingga akhirnya suatu ketika saat ia pulang belanja, ia menemukan sebuah pamflet magang di perusahaan tanpa batasan usia. Ia pun tertarik dan ingin mencoba melamar. Ketika di rumah, ia segera bersiap-siap dan membuat sebuah video CV-nya dan dikirim sebagai lamaran magang di perusahaan. Di sini kita diperlihatkan seorang wanita energik. Kita sebut aja Anna. Anna adalah pemilik perusahaan fashion online yang bernama About the Fit. Meskipun dia CIO-nya, dia tetap mau melayani secara langsung customer yang komplain via telepon. Anna memiliki seorang asisten bernama Becky, dan Becky lah yang mengatur semua jadwal kegiatan Anna yang sangat sibuk. Karena mungkin jadwal yang terlalu padat, Anna sering terpancing dengan perkara kecil. Saat itu ia kesal melihat salah satu meja di tempat kerjanya yang selalu berantakan. Kemudian, Anna juga harus rapat dengan timnya membahas desain website dan jumlah pengunjung laman webnya yang sedikit menurun. Dan ternyata inilah perusahaan yang akan dilamar oleh Ben. Ben kemudian mendatangi bagian officer untuk mengikuti proses interview. Ia mengikuti seluruh tahapan interview dengan orang yang berbeda-beda. Setelah menjalani beberapa tahapan, akhirnya Ben pun diterima sebagai karyawan magang senior di perusahaan itu. Kemudian Cameron mendatangi Anna. Ia mengingatkan kembali mengenai program magang yang diadakan oleh perusahaannya. Namun, ternyata Anna tidak ingat, karena ia mempunyai hubungan yang kurang baik dengan orang yang sudah berumur. Tapi, karena sudah terlanjur menerima kandidat magang, Anna dengan berat hati menyetujuinya. Di rumah, Ben sangat bersemangat menyiapkan perlengkapan kerjanya karena besok adalah hari pertama ia kembali bekerja. Keesokan harinya, Ben bersama teman lainnya yang akan magang mendapat penjelasan dari Jason tentang perusahaan tempat mereka magang. Ben juga berkenalan dengan karyawan magang bernama Davis. Setelah berkenalan, Jason menyuruh mereka ke meja kerja mereka masing-masing untuk menyiapkan perlengkapan dan menunggu informasi di bagian mana mereka akan bekerja. Akhirnya, Ben mendapat informasi terlebih dahulu. Ternyata Ben akan bekerja sebagai asisten Anna, sedangkan Davis berada di bagian penjualan. Saat Ben menemui Anna, dengan terus terang Anna mengatakan bahwa dia bukan orang yang menyenangkan untuk diajak bekerja dan menawarkan Ben untuk dipindahkan ke bagian lain. Tapi Ben menolak. Anna juga mengkomplain setelan jasnya karena di tempat itu semua orang menggunakan pakaian kasual agar lebih santai. Tapi Ben tidak mempermasalahkan hal tersebut. Keesokan harinya saat semua orang sibuk dengan pekerjaannya, Ben hanya membaca koran dan menunggu email pekerjaan dari Anna. Sampai seluruh karyawan pulang, dia tak kunjung mendapat email. Hari berikutnya, Ben mulai menyibukkan diri, membantu rekan kerjanya yang kesulitan, dan belajar banyak hal baru dari rekannya yang lebih muda. Bahkan Ben memberi saran kepada Jason yang dicuekin sama Becky. Saat masih dalam obrolan dengan Jason, mata Ben sempat teralihkan dengan seorang wanita yang memakai shawl abu-abu. Ben kemudian tersadar dan kembali melanjutkan obrolan dengan Jason. Sampai akhirnya Ben mendapat email. Becky meminta Ben mengambil jas Anna yang ketumpahan saus. Ia disuruh untuk membersihkannya.
Anna sedang berdiskusi dengan Cameron mengenai daftar nama CIO yang telah dibuat. Cameron menyampaikan bahwa investor menganggap Anna membutuhkan CIO yang baru untuk mengurangi beban kerjanya yang begitu banyak dan lambat diselesaikan. Ben kemudian masuk ke ruangan dan sempat mendengar pembicaraan mereka. Ia lalu meminta jas merah yang dikenakan Anna untuk dibersihkan dan segera pergi dari ruangan itu. Ben melihat Anna yang sedang sedih dan duduk sendiri. Ia berpikir harus melakukan sesuatu. Hari berikutnya, Anna terkejut melihat meja yang sebelumnya penuh dengan tumpukan sekarang begitu bersih. Karyawannya mengatakan bahwa Ben lah yang membersihkannya. Semua orang ikut berbahagia atas pekerjaan Ben yang membuat bosnya tersenyum. Saat sedang mengetik, tiba-tiba Ben mendapat pijatan dari seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Fiona, wanita yang sempat mengalihkan perhatian Ben waktu itu. Ternyata Fiona bekerja sebagai bagian pemijat kantor. Saat sedang berbincang dengan rekan-rekannya, dari jendela Ben melihat supir Anna sedang meminum sesuatu. Firasat Ben buruk, ia langsung turun untuk menghampirinya. Ben menawarkan untuk menggantikannya sebagai supir sementara dan ia bisa beralasan kepada Anna kalau dirinya sedang tidak enak badan dan akhirnya supir itu menyetujuinya. Di mobil, Anna sangat sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak bisa terlalu lama berbincang dengan ibunya. Cameron juga menghubungi Anna, meminta Anna untuk menemui CIO baru yang disukai para investor. Ben menunggu bosnya kembali dari pertemuannya. Saat Anna kembali, Ben lalu memberitahunya bahwa ia membelikan Anna makanan karena Ben tahu bosnya kelaparan. Setelah sampai di depan rumah Anna, Ben mengungkapkan rasa kagumnya tentang keberhasilan Anna mengelola perusahaan. Kemudian Anna disambut anak dan suaminya yang bernama Matt. Matt dan Anna jarang berbicara. Anna sering tidur lebih awal karena kelelahan dengan pekerjaannya atau sebaliknya. Keesokan harinya, Ben terbangun lebih awal karena mendapat telepon dari Becky. Di rumah Anna, ia disambut Matt dan disuruh masak. Ia juga berkenalan dengan Peggy, anaknya. Anna terkejut karena ada Ben di rumahnya sepagi itu. Dulunya Matt juga bekerja di perusahaan Anna, tapi karena kelelahan, Matt memilih berhenti dan memilih untuk mengurus rumah tangga. Sebelum ke perusahaan, Ben mengantar anaknya Anna ke sekolahnya terlebih dahulu. Saat di perjalanan, Anna mengirim email untuk memindahkan Ben ke bagian lain karena dia merasa terganggu. Setelah mengantar anaknya, Anna mampir ke gudang dulu untuk mengecek barang pesanan customernya. Dari luar gudang, Ben memperhatikan Anna yang begitu teliti dengan masalah packaging barang yang akan diterima pelanggannya nanti. Hingga malam tiba, tinggallah Ben dan Anna yang ada di kantor. Anna menghampiri Ben untuk sekedar makan bersama dan mengobrol. Mereka membicarakan kandidat CIO baru yang belum cocok untuk bekerja bersama Anna, sampai membicarakan pekerjaan Ben sebelum pensiun. Dulunya Ben pernah menjabat sebagai wakil direktur Dex One, sebuah perusahaan buku telepon. Dan ternyata gedung perusahaan Anna saat ini dulunya adalah gedung perusahaan tempat Ben bekerja. Bagi Ben, gedung ini seperti rumah baginya, walau kini sedikit berbeda. Mereka bercerita banyak, sampai-sampai Anna membantu Ben untuk membuat akun Facebooknya. Akhirnya, Ben dan Anna pun pulang. Mungkin karena kelelahan, Anna tertidur sampai mendengkur. Besok paginya, Anna terkejut saat mengetahui bukan Ben yang menjemputnya. Itu dikarenakan Ben telah dipindah ke bagian lain. Setelah mengetahui bahwa itu kesalahannya, Anna langsung mencari Ben untuk meminta maaf, lalu mengembalikan posisi Ben dan menempatkan Ben di sebelah Becky untuk membantu pekerjaannya. Hal itu membuat Becky sedih karena merasa posisinya terancam. Kemudian Ben menyuruh Jason untuk menenangkan Becky. Ben menjelaskan kalau dia hanya meringankan pekerjaan Becky, bukan untuk menggantikannya, dan akhirnya Becky pun mengerti. Anna dan timnya sedang memantau penjualan produknya. Ben kemudian laporan dengan Anna kalau di beberapa wilayah produknya kurang laku karena terlalu mahal dan iklan yang dipasang kurang menjurus. Anna pun berterima kasih atas laporan tersebut. Ben pun tidak lupa mengatakan kalau Becky yang sudah membuat laporan tersebut supaya Anna lebih mengapresiasi pekerjaan Becky. Hari-hari telah berlalu. Ben masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Pagi-pagi Ben sudah ada di rumah Anna. Dia semakin akrab dengan anaknya Anna. Pada hari itu Anna berencana ke San Francisco untuk bertemu dengan kandidat CIO lainnya. Namun Matt tidak dapat menemaninya karena harus menemani anaknya ke sekolah. Akhirnya Ben lagi yang akan menemani Anna. Ketika di mobil, Anna mulai terganggu dengan telepon ibunya. Anna mengetik email menceritakan tentang rasa kesalnya pada ibunya.
Namun karena terburu-buru, email tersebut malah terkirim ke ibunya. Akhirnya Anna mengumpulkan karyawannya untuk menemukan cara meretas email. Namun Ben memiliki ide untuk membobol rumah ibunya dan menghapus langsung email Anna melalui komputernya. Akhirnya Ben, Jason, Davis, dan Lewis menuju rumah ibunya Anna. Jason bertugas berjaga di mobil, sementara yang lain menjalankan misi menghapus email Anna. Mereka menemukan kunci di antara pot, lalu berhasil masuk dan mencari laptop ibunya. Tiba-tiba alarm berbunyi membuat semua ketakutan. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan laptop ibunya dan menghapus email Anna. Kali ini Anna terselamatkan. Hari berganti, Ben dan Fiona semakin dekat. Sebenarnya mereka berencana untuk kencan makan siang, namun batal karena harus menghadiri sebuah pemakaman. Setelah itu keduanya pulang dan mengobrol. Mereka saling menjelaskan diri mereka satu sama lain, dan ternyata mereka saling suka saat pandangan pertama. Keesokannya Ben menjemput Anna dan disambut oleh Matt. Anaknya menangis karena ayahnya yang sedang sakit tidak bisa nemenin dia ke ulang tahun temannya. Kemudian anaknya Anna memohon agar Ben mau menemaninya. Ben pun merasa tidak keberatan. Saat sudah bersama temannya, gak lama dia mendatangi Ben lagi karena merasa gak enak badan dan minta pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Ben menemaninya bermain tebak-tebakan. Namun Ben gak sengaja melihat Matt bersama wanita lain di sebuah mobil. Dia jadi merasa tidak nyaman mengetahui hal tersebut. Setelah Ben mengantar anaknya Anna pulang, Ben sedikit menyindir Matt karena Matt terlihat tidak sakit sama sekali. Lalu mereka membahas tentang pemilihan CIO yang membuat Anna kebingungan. Ben mengatakan bahwa ia hanya ingin bosnya bahagia. Keesokannya Ben dan Anna berada di pesawat yang menuju ke San Francisco. Ben ragu ketika akan memberitahu Anna. Akhirnya Ben mengajak Anna berbicara yang membuat Anna merasa bahagia. Sampailah mereka di sebuah hotel, tapi tiba-tiba alarm hotel berbunyi yang membuat para tamu keluar. Ketika masalah sudah selesai, Ben mengantar Anna ke kamarnya. Kemudian Anna mengajak Ben membicarakan masalah pernikahannya. Ternyata Anna belum lama ini sudah mengetahui kalau Matt berselingkuh di belakangnya. Anna tidak sengaja membaca chat di HP Matt. Akhirnya Ben memberitahu Anna bahwa ia pernah melihat Matt di sebuah mobil dengan selingkuhannya. Hal itu terjadi ketika ia mengantar anaknya pulang. Meskipun Anna mengetahui kebenarannya, ia memilih tidak membahas dengan Matt karena ia memikirkan masa depan anaknya, dan akhirnya Ben pun menenangkan Anna. Setelah Anna selesai meeting dengan kandidat CIO, ia mengatakan kandidat kali ini cocok dengan perusahaannya dan Anna menyukainya. Namun Anna akan menghubunginya kembali untuk memberikan keputusannya. Ben tahu kalau bosnya ini begitu berat melepas perusahaannya. Saat Anna sudah tiba di rumah, ia memberitahu Matt bahwa dirinya tahu tentang perselingkuhan yang ia lakukan. Matt kemudian mengungkapkan bahwa ia merasa bersalah sudah melakukan hal itu. Akhirnya mereka terlibat obrolan yang sangat dalam dan memikirkan tentang anaknya serta perusahaan yang sudah lama Anna bangun. Hari sudah berganti. Anna mampir ke rumah Ben. Di sana ia bertemu Davis dan pintu dibuka oleh Fiona. Anna terkejut, ternyata Ben dan Fiona sangat dekat. Lalu Fiona meninggalkan Ben dan Anna berbicara berdua. Anna menyampaikan kepada Ben bahwa ia sudah bulat akan menerima CIO baru yang ia temui di San Francisco. Anna menyampaikan kepada Ben bahwa ia sudah bulat akan menerima CIO baru yang ia temui di San Francisco. Kemudian Ben memberitahunya bahwa ia sangat terkesan dengan cara Anna berinteraksi dengan karyawannya. Sangat perhatian dengan keinginan customer dan memiliki strategis bisnis yang cemerlang. Anna orang yang paling tahu mengenai perusahaannya. Karena itu, Ben meyakinkan Anna untuk memikirkan kembali keputusannya demi keluarga dan impian Anna sendiri. Ketika sampai di kantor, Anna mendapat kiriman bunga dari kandidat CIO kemarin. Saat akan menghubungi CIO baru, tiba-tiba Matt datang. Matt meminta maaf pada Anna atas perbuatannya, dan ia sangat menyesali perbuatannya. Ia sudah meninggalkan pasangannya dan tidak ingin Anna menghentikan mimpi yang sudah ia bangun hanya demi Matt. Mereka berdua begitu emosional dan akhirnya saling berpelukan. Kemudian Anna pergi menemui Ben. Ternyata Ben tidak masuk kerja. Ia mengambil cuti. Anna menanyakan keberadaan Ben pada Fiona. Ben ternyata sedang di taman kota. Kemudian Ben mengajak Anna untuk ikut bergabung menikmati relaksasi dan film pun berakhir. Hebat banget ya Pak Tua ini. Ia masih bersemangat untuk terus bergerak menjalani hidup agar tidak merasa bosan. Apa kabar kita yang hari ini mungkin masih suka mengeluh melakukan rutinitas yang itu-itu aja?
Film ini mengajarkan kepada kita untuk tetap produktif dan berkreasi. Ikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang membuat kita lebih bahagia. Menjalin hubungan sosial itu penting supaya hidup kita lebih bermakna bersama orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa membuat teman-teman lebih bersemangat untuk kedepannya. Sampai jumpa, salam RN Cinema.